Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang di Arnabila Story. Tempatnya berbagai cerita-cerita menarik dari seluruh dunia. Oke, sesuai judul hari ini Mimin mau membahas tentang 9 kisah sejarah dan mitologi yang diangkat ke film Disney. Pasti kalian udah gak asing lagi kan sama Disney? Ya, salah satu film yang paling terkenal dari Disney itu adalah Frozen. Pasti tahu kan Frozen. Disney dikenal sebagai salah satu storyteller terbaik di dunia. Mereka berhasil mengemas berbagai cerita di masa lalu dengan menarik tanpa menghilangkan esensi dan nilai moral yang ingin disampaikan. Jadi penasaran banget kan apa aja filmnya? Cus, langsung nonton videonya. Film pertama adalah film berjudul Coco. Film keluarga tahun 2017 ini menceritakan tentang mimpi seorang anak bernama Miguel menjadi musisi. Namun seluruh keluarganya menentang keinginan tersebut karena kakek buyutnya yang menghilang untuk mencapai mimpi yang sama. Ketika masyarakat sedang menyiapkan Day of the Dead atau harinya orang mati, Miguel tiba-tiba terjebak di dunia orang mati, Land of the Dead. Jika ia tidak berhasil keluar dari sana dalam semalam, ia akan menjadi salah satu dari penghuninya. Ternyata perayaan Day of the Dead merupakan bagian dari tradisi masyarakat Meksiko. Di hari libur nasional ini, masyarakat akan berkumpul untuk mendoakan keluarga dan teman yang telah meninggal dunia, serupa dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Miguel. Film kedua adalah film yang berjudul Frozen. Pasti kalian udah nggak asing lagi sama film Frozen ya kan? Kisah Elsa sang Ratu Es terinspirasi dari dongeng berjudul The Snow Queen karangan Hans Christian Andersen yang berlatar belakang di Skandinavia. Itulah kenapa Frozen banyak mengadaptasi unsur sejarah negara tersebut serta kisah-kisah bangsa Nordik yang tinggal di sana. Berikut ini beberapa di antaranya. Musik, seni, dan pakaian yang ada di film Frozen terinspirasi dari budaya bangsa Nordik. Yang kedua adalah Trolls, makhluk kerdil yang membantu menyelamatkan Anna adalah bagian dari mitologi bangsa Nordik. Yang ketiga, terdapat simbol-simbol sejarah Nordik pada buku, batu nisan, dan sejumlah pahatan kayu di Frozen. Film ketiga adalah film yang berjudul Moana, salah satu film paling sukses Disney. Moana juga memiliki unsur sejarah di dalamnya. Dilansir Ancient Origins, kisah tersebut terinspirasi dari kepercayaan masyarakat Hawaii dan Polinesia tentang manusia setengah dewa, demigod. Film Moana ini menceritakan tentang Moana yang dikisahkan mencari sosok tersebut untuk membebaskan sukunya dari kelaparan dan bencana. Manusia setengah dewa sekaligus pahlawan yang dicarinya adalah Mawing. Dilansir dari tur Mawing, ternyata sosok Maui memang ada di dalam mitologi Hawaii dan Polinesia. Ia adalah manusia yang dianugerahi kekuatan supernatural. Salah satu kisah heroiknya adalah ia berhasil mengangkat langit agar pepohonan bisa tumbuh tinggi dan menjadi sumber kehidupan untuk masyarakat setempat. Film keempat adalah film yang berjudul The Hunchback of Notre Dame. The Hunchback of Notre Dame atau yang dikenal pula sebagai kisah si bongkok mengambil latar kota Paris, Perancis. Ternyata bukan sebagai lokasi kejadian saja. Film itu juga mengadaptasi unsur sejarah setempat ke dalam alur ceritanya. Dilansir Ranker, sekitar abad ke-17, populasi gelandangan di Paris melonjak hingga sulit dikontrol karena perekonomian yang buruk. Di siang hari mereka berkeliaran di jalanan untuk meminta belas kasih. Kondisi tubuhnya pun tampak mengenaskan. Ada yang terluka parah, buta, pincang, dan mengalami disabilitas. Akan tetapi ketika malam datang, para gelandangan itu sembuh secara ajaib. Dengan kata lain, mereka hanya berpura-pura. Orang-orang itu ternyata tinggal dalam sebuah distrik kumuh bernama Cours de Miracles atau Court of Miracles.
Tempat itulah yang diangkat menjadi latar The Hunchback of Notre Dame. Film kelima adalah film yang berjudul Mulan. Mulan yang baru saja dibuat versi live actionnya ini ternyata bukan sekedar legenda loh. Film ini menceritakan Hua Mulan, seorang perempuan yang nekat masuk ke pelatihan hingga medan perang untuk menggantikan ayahnya yang sakit parah. Dilansir dari Ancient Origins, walaupun masih menjadi perdebatan, sosok Hua Mulan diduga terinspirasi dari kisah dua prajurit perempuan dalam sejarah Tiongkok. Mereka melawan norma sosial dan terjun ke medan perang untuk membela negaranya. Yang keenam adalah film yang berjudul Hercules, sosok yang diangkat dari mitologi Yunani. Pahlawan super kuat tersebut sebenarnya bernama Herakles. Hercules adalah nama Romawinya. Ia adalah anak Zeus yang merupakan setengah dewa dan setengah manusia atau demigod. Karena diangkat langsung dari mitologi, film Hercules mengadaptasi berbagai unsur Yunani kuno di dalamnya, mulai dari alur, penokohan, berbagai lokasi, hingga monster-monster yang menjadi rintangan dan musuhnya. Akan tetapi, ada satu perbedaan mencolok antara kisah di film dan mitologi. Dalam versi Disney, Hades merupakan musuh utama Hercules. Padahal sebenarnya pahlawan tersebut memiliki segudang musuh, baik dari kalangan dewa dan dewi Olimpia, para monster, bangsa Titan, dan lainnya. Film ketujuh adalah film yang berjudul Pocahontas. Selama ini kita mengenal Pocahontas sebagai salah satu putri Disney yang cukup berbeda. Ia merupakan pejuang yang harus melindungi keluarga dan bangsanya dari pendatang yang ingin merebut wilayahnya. Ternyata film tersebut diambil dari kisah nyata penduduk asli Amerika, yaitu suku Indian. Disney ingin menunjukkan bagaimana perjuangan suku tersebut ketika para pendatang, yaitu orang kulit putih, tiba di Amerika dan membuat tuan rumah tersingkirkan di tanahnya sendiri. Disney bahkan mengaku melakukan konsultasi pada suku Indian. Walaupun begitu, Pocahontas tetap menuai kritik karena dinilai tidak cukup inklusif dalam menceritakan kisah kelompok marginal. Penggambaran kisah nyata yang diangkat pun tidak akurat sehingga rentan menimbulkan miskonsepsi. Terlebih lagi, mereka menambahkan unsur romantisme yang salah sebab Pocahontas baru berusia 11 tahun ketika bertemu dengan John Smith, laki-laki kulit putih yang jatuh cinta padanya. Film ke-8 adalah film yang berjudul Brave. Brave mengisahkan seorang putri Merida yang tidak ingin dipaksa menikah oleh orang tuanya. Kerajaan Danbro yang dipimpin oleh ayah Merida ternyata berada di Skotlandia sekitar abad ke-10. Walaupun tidak ada kisah nyata yang diangkat di dalamnya, adegan klimaks Brave mengambil latar di sebuah tanah lapang dengan batu-batu besar yang mengitarinya. Sebagian orang mengira bahwa itu adalah Stonehenge, namun sebenarnya lanskap tersebut adalah Calenese Stones atau Calenese Standing Stones yang ada di Skotlandia. Dilansir dari Visit Scotland, batu-batu setinggi 4 meter itu diperkirakan telah berdiri selama 5.000 tahun atau sejak zaman Neolitikum. Ada banyak mitos seputar Calenese Stones. Masyarakat setempat percaya bahwa batu-batu itu sebenarnya raksasa yang dikutuk karena menolak untuk masuk Kristen. Film terakhir kita adalah film yang berjudul Robin Hood. Robin Hood merupakan cerita klasik yang beberapa kali diangkat oleh Disney menjadi film. Sosok yang dianggap pahlawan ini sering mencuri harta orang kaya yang berbuat curang untuk dibagikan kepada mereka yang tidak mampu. Walaupun banyak perdebatan mengenai keaslian tokoh ini, tak sedikit yang menganggap bahwa Robin Hood benar-benar ada dalam sejarah Inggris. Dilansir Daily History, diperkirakan sosok yang menginspirasi kisah tersebut hidup di abad ke-13. Bahkan ada beberapa tokoh yang diduga merupakan Robin Hood asli. Di antaranya adalah Robin the Devil, Robin Hood of York, dan Roger Godbert. Mereka memiliki kesamaan, yaitu suka mencuri dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Sayang sekali belum ada bukti yang benar-benar menunjukkan kebenarannya.
Nah, itu tadi adalah kisah Disney dan film-film Disney yang terinspirasi dari peristiwa, tokoh, maupun tempat bersejarah. Bahkan ada pula yang mengangkat mitologi dari berbagai negara. Seru juga ya ternyata. Dan buat kalian yang suka sama video ini, boleh di like dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!